Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Syekh Izul Haq dengan NIM 211210191308080 dari Teknik Komputer 2019. Di sini saya akan menyelesaikan permasalahan yaitu troubleshoot interval routing dari paket tracer 4.4.8. Jadi di sini ada 3 part objektif. Yang pertama, kita disuruh untuk mencari permasalahan yang ada di jaringan ini. Kemudian yang kedua, kita mengimplementasikan solusinya. Kemudian jika sudah selesai, maka lanjut ke part ketiga, yaitu verifikasi konektivitas jaringan. Langsung saja, di sini kita mengecek dari PC1 apakah konfigurasinya sudah sesuai dengan addressing table. Kita bisa lihat dari command prompt. Kita ketikkan ipconfig/on. Kita bisa melihat di sini ya, kita sesuaikan yaitu IP address-nya 172.17.10.10 sudah sesuai ya dengan addressing table. Kemudian subnet mask-nya juga sudah sesuai, dan juga default gateway-nya juga sudah sesuai. Oke, jadi PC1 clear. Kita langsung menuju ke PC3. Kita lakukan hal yang sama dengan ipconfig/all. Ya, di sini kita bisa lihat IP address-nya sudah sesuai, subnet mask-nya sudah sesuai, akan tetapi default gateway-nya salah. Di sini dituliskan 172.17.11, sedangkan di addressing table seharusnya itu 172.17.31. Langsung saja kita bisa ganti konfigurasinya di sini. Oke, sudah. Di sini kompresinya juga sudah bertambah, jadi dari 0 menjadi 20%. Langsung saja kita menuju switch 1. Di sini kita enable dulu. Kemudian kita bisa lihat VLAN brief-nya dulu. Ya, jadi di sini seharusnya gigabit 0/1 ini menjadi terang, akan tetapi di sini yang terhubung di VLAN 10, akan tetapi di sini di ports-nya itu gigabit 0/1 masih ada di default. Dan mari kita cek apakah gigabit 0/1 sudah menjadi terangnya dengan cara ketik command show interface terang. Ya, masih kosong ternyata. Jadi kita bisa menyelesaikannya dengan cara kita masuk dulu configure terminal, kemudian interface gigabit 0/1, kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Oh, sebentar, terjadi typo ternyata. Switch port terang. Nah, ini kita sudah menjadikan port gigabit 0/1 menjadi terang ya, dan sudah up juga. Kemudian kita menuju ke router 1, langsung CLI-nya gitu. Kemudian kita bisa lihat di show IP interface brief-nya. Jadi kita cocokkan dulu IP address-nya apakah sudah benar, apakah sudah sesuai dengan addressing table. Di sini gigabit Ethernet 0/1.10, IP address-nya sudah sama ya, 172.17.11. Kemudian untuk yang 30 sudah sesuai juga, akan tetapi di sini permasalahannya adalah yang gigabit Ethernet 0/1.10 ini statusnya masih down. Jadi kita perlu untuk memasukkan perintah no shutdown ya. Kita configure terminal dulu. Kita ketikkan interface gigabit 0/1.10. Langsung kita ketikkan saja no shutdown. Oke, sudah up ya. Berarti sekarang kita exit. Kita
Exit lagi. Kita periksa untuk interface gigabit 0/1.10-nya. Di sini sudah up, sudah aman. Internet address-nya juga sudah sesuai. Akan tetapi di sini virtual LAN-nya itu VLAN ID-nya 30. Seharusnya di sini kan 10. Nah, itu permasalahannya. Kemudian kita cek apakah di interface gigabit 0/1.30 juga terbalik. Oh, maaf, typo. Ya, ini address-nya sudah sesuai, akan tetapi ini VLAN ID-nya salah. Jadi di sini yang interface yang port gigabit 0/1.10 sama yang .30 itu terbalik. Jadi kita perlu untuk menyelesaikannya dengan cara kita masuk dulu config terminal, kita ketikkan di interface gigabit 0/1.10, kemudian kita hapus enkapsulasinya ya. Di sini kita .1k. Oke, kemudian kita exit. Kita lakukan hal yang sama ke gigabit 0/1.30. Kita pakai aparel biar cepat. Oke, kita exit. Kemudian setelah itu kita bisa enkapsulasi lagi. Di pertama-tama di gigabit 0/1.10 encap .1k. Kemudian VLAN-nya ID VLAN-nya berapa? Yaitu di sini ID VLAN-nya di 0/1.10 itu VLAN ID-nya seharusnya 10 ya. Jadi kita masukkan 10 di sini. Kemudian kita masukkan IP address-nya 172.17.10.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama di gigabit 0/1.30. Oke, biar cepat pakai UPR ya. Ini VLAN ID-nya 30. Kemudian kita langsung saja masukkan IP address-nya 172.17.30.1, subnet mask-nya sama. Oke, di sini kompresinya sudah 100% ya. Kemudian yang terakhir kita disuruh verify network connectivity. Jadi kita bisa melakukan dengan cara ping dari PC1 ke PC3, kemudian dari PC3 ke PC1. Kita bisa klikkan di sini ping IP address dari PC3 yaitu 172.17.30.10. Di sini kita mengecek apakah paketnya 100% sukses. Ya, terdapat paket loss 1. Kita ulangi lagi ping. Nah, ini sudah 100% berhasil. Kemudian dari PC3 ke PC1 ya. Ping 172.17.10.10. Oke, 100% berhasil. Jadi sekian penjelasan dari saya. Jadi tadi permasalahannya adalah ada pada yang pertama PC3 tadi, IP konfigurasinya yang di default gateway-nya itu salah. Solusinya kita bisa langsung mengganti di default gateway-nya, di IP konfigurasinya. Kemudian untuk switch 1 ini permasalahannya adalah
port gigabit 0/1 itu belum menjadi terang. Jadi caranya mudah, kita langsung saja masuk ke interface gigabit 0/1, kemudian kita bisa mengetikkan command switch port mode terang. Kemudian masalah selanjutnya adalah ada pada ini di router 1. Yang pertama adalah gigabit Ethernet 0/1.10-nya itu statusnya masih down. Jadi kita caranya adalah mengetikkan perintah shutdown di sub if-nya itu di gigabit 0/1.10-nya. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah ada pada VLAN ID yang terbalik. Jadi di sini yang harusnya menjadi VLAN ID gigabit 0/1.10 malah menjadi VLAN ID-nya gigabit 0/1.30. Jadi caranya kita hilangkan enkapsulasi, kemudian kita lakukan enkapsulasi kembali dengan VLAN ID yang sesuai, kemudian kita masukkan IP address sekaligus subnet masknya. Kemudian selesai dan kita bisa melakukan verifikasi dengan cara melakukan ping dari PC 1 ke PC 3 dan dari PC 3 ke PC 1. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.